di gunung ini atau di gunung itu kamu hidup dengan Tuhan. Tapi kamu hidup dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kenapa harus roh? Karena Papa itu roh, kita ini fisik. Jadi nggak mungkin. Jadi salah ketika semua diterjemahkan kebaktian. Maka itu ketika banyak gereja tidak mengerti rahasia ini, maka pusat adalah kebaktian gereja. Saudara lihat masjid. Orang Islam itu pusat kegiatannya bukan di masjid, tapi di pesantren dan di masyarakat. Tapi kita salah. Gereja semuanya di gereja. Maka itu begitu banyak gereja yang menyiksa semua diakan dan pengerjanya. Senin sampai Senin. Gak habis-habis kegiatan itu. Akhirnya berapa banyak anak aktivis kena narkoba. Lalu papa mamanya gak pulang-pulang. Dari kantor ke gereja, dari kantor ke gereja, dari kantor ke gereja. Terus begitu. Anak-anak gak diajar untuk hidup dengan papa mamanya. Hal yang salah. Maka itu kebaktian bukan segala-galanya. Tapi hidup dengan papa. Ada kata latihlah dirimu. Itu penting. Saya beri contoh begini. Kita kalau mau misal dapat izin untuk hidup di istana negara dengan presiden. Kalau kita nggak latihan dulu hidupnya, kita kan kaku di situ. Bingung, ini apa terus bagaimana? Betul nggak saudara? Nah begitu pula dengan papa di surga. Saya pakai istilah saja ini. Maka kalau orang Kristen nggak diajar untuk latihan hidup dengan papa, nanti sampai surga nggak kerasan, minta balik lagi. Istilahnya itu. Loh, terus nggak terbiasa. Loh, kok jadi gini? Akan loh. Kita terus bingung. Ngerti nggak ilustrasi ini? Karena selama hidup di dunia kita nggak dilatih hidup dengan papa. Maka itu arti ayat ini. 1 Timotius 4, latihlah dirimu beribadah. Itu nggak main-main. Hidup kita betul-betul harus latihan bergaul dengan papa. Bukan di kebaktian. Itu sebabnya begitu banyak orang Kristen yang jago kandang. Enak nggak dengar kata ini? Nggak enak sama sekali. Tapi itu fakta. Maaf, kalau lagi di kebaktian, hebatnya luar biasa. Begitu di luar, nggak ada apa-apanya. Karena nggak pernah dilatih, hanya cuma di gereja saja. Dan akhirnya begitu banyak orang Kristen merasa cukup asal sudah ke gereja, asal sudah ke berbakti, cukup. Sisanya urusan nanti. Jadi seperti itu kalau sehari Minggu ke gereja, itu dapat modal besar buat habiskan Senin sampai Sabtu. Habis cari lagi Minggu. Lo bet, iya. Lo benar. Saudara harus, maaf. Mengapa saya beda dengan begitu banyak pendeta? Saya nggak pernah sibuk dengan kebaktian. Kenapa? Karena ayat ini 24 jam kita harus hidup dengan Papa kita. Amin. 24. Kita sering dengar khotbah. Kita ini Kristen nggak cuma di gereja. Senin sampai Senin lagi itu adalah tetap Kristen. Tapi nggak diajar gimana prakteknya. Untuk apa saja. Ada Papa kita dengan kita. Apa artinya Immanuel? Kalau bukan berarti dia tetap dengan kita. Bukan cuma menyertai kita. Jadi ini yang kita harus tahu. Tiap hari latihan dengan Papa, kita hidup dengan dia. Tiap hari 24 jam penuh. Libatkan dia dalam segala hal. Itu artinya libatkan dia dalam segala hal. Bahkan saya sering mengajar, lagi berak pun, maaf ya, itu jangan cuma diam nunggu selesai. Jangan. Sekian menit itu adalah waktu yang bagus untuk kita belajar di situ. Apa bagaimana? Misalnya, sebelum kita masuk ke kamar itu, ada satu yang kita pikirkan. Nah, waktu kita masuk kamar situ duduk, lanjutkan pikiran itu. Papa, aku lagi gini loh, sebetulnya bagaimana? Enaknya gimana ya? Terus itu, ngomong dengan dia, apa saja. Pernah enggak sih kita itu menghadirkan Tuhan kita itu selalu ada di samping kita? Lagi nyetir, lagi mandi, lagi makan, lagi apa saja. Ada Yesus, ada Papaku di sini. Terus, libatkan dia. Itu akan indah dan menyenangkan. Dan itu salah satu proses latihan. Jangan kita beranggapan ada dia kalau kita lagi berdoa. Jangan. Lagi sekali jangan anggap dia ada hanya ketika kita sedang berdoa. Tidak, sudah. Dia selalu ada dengan kita. Itu artinya Immanuel tadi itu. Selalu. Ya, kenapa saya berkata soal berak? Maaf yang tersinggung. Immanuel itu pernah nggak ada waktunya dia bukan Immanuel? Siapa jawab? Nggak ada. Immanuel itu terus. Jadi, maaf saya tanya lagi. Kalau kita lagi berak, dia masih Immanuel tidak? Masih. Jadi nggak gini. Begitu kita masuk, sorry aku keluar dulu. Nggak begitu dia. Maaf. Dia tetap Immanuel. Nah, kalau dia tetap Immanuel, ya sudah. Ajak dia ngomong kalau di kamar itu. Nah, itu agamawi. Nah, ini yang saya tunggu. Itu
agamawi. Semua agama di dunia itu kalau umatnya lagi berdoa, kentut, itu batal. Harus ulang dari depan lagi. Karena kita bukan orang beragama, kita ini orang bertuhan. Beda. Bangsa ini rusak karena diajarkan orang beragama. Siapa koruptornya? Semua orang beragama di negara ini. Beda dengan orang bertuhan. Beda jauh. Betul tidak? Ini kesalahan. Agama itu menekankan ritual. Maka itu semua agama harus ada ritual. Tapi Papa nggak perlu ritual dengan kita. Bebas. Semua agama ada jam sembahyang. Kita tidak. Bahkan ada banyak agama yang jam sembahyangnya detiknya aja dihitung. Karena kalau kecepatan sedetik Tuhannya sudah pergi. Lambat sedetik Tuhannya belum. Benar, saya coba hitung. Kalau mereka mau sembahyang detik aja diperhitungkan, capeknya. Kita tidak. Mau jam berapa saja. Maka itu di WC pun tidak masalah. Saudara Immanuel, waktu kita sibuk di kantor, kita duduk di kursi meja kita, hadirkan dia. Papa engkau ada di sini. Aku ini bingung ini mau dibuat apa kalau begini. Nanti kan keluar ide-ide yang luar biasa. Itu latihan beribadah. Sambil nyetir, ngomong, Papa aku ini lagi bingung, nggak tahu ini mesti bagaimana. Anak ini begini, ngomong. Jadi nggak ada pola doa sama sekali. Kita lihat Lukas pasal 11. Jangan kaget kalau kita akan lihat ayat ini. Lukas 11, mulai ayat yang pertama. Lukas 11 mulai ayat yang pertama. Ya, silakan. Handoko boleh baca. Kalau berdoa. Ayat yang pertama, pada suatu kali. Ya, stop pelan-pelan ya. Pada suatu kali. Terus Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Cukup sampai situ dulu. Ayat ini menjelaskan bahwa Kristen bukan agama. Agama doanya nggak boleh pada suatu kali. Betul tidak? Tepat jamnya, harinya nggak boleh berubah. Nah ini doanya pada suatu kali. Enak sekali. Di salah satu tempat. Agama tidak boleh sembahyang sembarangan. Harus ada tempat sucinya buat mereka. Terus kalimat berikut. Ketika ia berhenti berdoa, ya, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-murid. Oke, stop sampai situ. Kalau kita baca dengan perasaan dan pengertian, muncul pertanyaan. Berarti selama ini mereka pernah lihat gurunya berdoa atau tidak? Sehingga muncul pertanyaan itu. Jadi, kalau begitu, mereka pernah lihat gurunya berdoa atau tidak? Dari mana bisa ngomong sering? Ini pertanyaan ini luar biasa. Menunjukkan bahwa mereka tidak pernah lihat gurunya berdoa. Baru hari itu mereka lihat, maka itu ajarkan kami juga berdoa. Betul tidak? Apa arti pertanyaan itu? Kenapa jawabnya sering? Karena itu doktrin agama. Nggak mungkin Yesus nggak berdoa. Nah itu agama lagi. Coba lagi saya jujur. Dengan pertanyaan mereka itu, mereka pernah lihat Yesus berdoa atau tidak? Belum. Maka itu mereka kaget. Dia juga berdoa kalau begitu. Kalau saya memakai tata bahasa pertanyaan, kenapa selama ini guru tidak pernah mengajar kami berdoa? Padahal kami lihat guru berdoa hari ini. Murid-murid Yohanes diajar berdoa. Itu yang buat kita syok, saudara. Jadi Tuhan Yesus tetap berdoa, tetapi dengan cara bersekutu. Tapi hari itu mereka baru lihat gurunya berdoa secara agamawi, dengan fisik, mungkin berlutut atau tutup mata atau angkat tangan, kita nggak tahu. Maka itu ketika Yesus berhenti berdoa, bertanyalah mereka. Jadi doa itu bukan secara fisik, bukan secara ritual, tapi persekutuan. Dan Bapa di surga. Itu hal yang luar biasa. Ayat 2. Apa jawab Yesus? Ayat 2. Ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakan. Cukup sampai situ. Saya kenapa bisa begitu enak dengan Bapa di surga? Saya kenapa nggak pernah jaim? Banyak pendeta, jadi hamba Tuhan sepanjang hari. Capek. Saya ini hamba Tuhan hanya kalau di mimbar. Kalau nggak, bukan. Jadi saya nggak pernah capek dalam hidup ini. Itu capek loh sudah. Terus jaga wibawa, terus jaga ini. Waduh, capeknya. Oke? Dan ini yang Papa mau. Tuhan